pengen hutangnya lunas, ya udah datang ke Allah, Allah pasti bantu. Lah kan berhutang pakai uang, kok disuruh ke Allah sih? Gak nyambung. Siapa bilang gak nyambung? Justru itu nyambung. Kita punya hutang, ya melunaskan hutang siapa? Ya Allah. Kita itu gak bisa apa-apa tanpa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi bersama aku Susiani. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal. Aku Susi. Di kesempatan kali ini aku seperti biasa sharing-sharing aja ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Biar makin banyak yang mengaminkan, harapannya makin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita mengutamakan Allah, mendahulukan Allah, mengistimewakan waktu buat Allah, insya Allah Allah juga akan mengistimewakan kita. Ngutamain Allah itu sangat dahsyat teman-teman, dan Allah juga akan mempersiapkan sesuatu yang dahsyat buat kita. Misalnya lagi kerja dapat panggilan azan, ya udah kerjanya ditinggal dulu, lanjut sholat. Jangan sampai saking sibuknya kerja sampai lupa nggak sholat. Jangan ya teman-teman. Meskipun sesibuk apapun kita, jangan sampai kita nggak sholat. Istimewakan waktu bersama Allah. Misalnya di waktu malam. Di waktu malam itu adalah waktu yang paling tenang, waktu yang paling hening. Jadi sangat bagus buat kita menghadap ke Allah. Mengistimewakan waktu buat Allah. Misalnya sebelum tidur di waktu malam, dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, atau dengan membaca Asmaul Husna atau zikir-zikir lainnya. Di waktu malam itu adalah waktu yang paling hening, waktu yang paling tenang, karena kita udah kerja seharian. Di waktu malam mungkin udah nggak mikirin kerjaan lagi ya. Jadi malam itu adalah waktu yang paling cocok buat kita mengistimewakan waktu buat Allah, mengistimewakan waktu bersama Allah. Jadi saya sarankan di waktu malam. Kalau misalnya sebelum tidur nggak bisa, sempatkan waktulah di waktu tahajud atau di waktu subuh. Nggak harus sebelum tidur ya. Mungkin kalian udah kelelahan kerja seharian, ya udah nggak apa-apa, di waktu tahajud sempatkanlah bangun malam. Kalau emang kalian bener-bener pengen hidup kalian itu berubah, ayolah sempatkan waktu bersama Allah, istimewakan waktu bersama Allah ya, dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Sholawatnya yang dibaca mungkin yang kalian biasa baca itu kalian biasa baca, nggak harus ngikutin yang lain. Misalnya yang lain baca sholawat Jibril, sholawat Sajaratun Nukur. Nah kalian kalau biasanya baca misalnya sholawat Naria, ya udah baca sholawat Naria, nggak usah ngikut-ngikutin yang lain. Kalau emang kalian sukanya sholawat yang mana, kalian bisa baca itu. Biar hati kita itu merasa lebih tenang gitu. Jangan sampai karena alasan sibuk atau repot sama bayi, kalian sampai nggak ada waktu. Sebenarnya kalau niat itu pasti ada waktu kok, nggak mungkin nggak ada waktu. Kita itu 24 jam. Kita semua sama 24 jam. Gak mungkin dong 24 jam itu kita sibuk terus. Pasti ada waktu. Kalau kita emang mau menyempatkan waktu bersama Allah, insya Allah bisa. Biar kita dimudahkan, kita berdoa, minta diistiqomahkan, minta dimudahkan, biar kita bisa
menyempatkan waktu bersama Allah. Kalau emang sibuk sama bayi, nah saran aku sih saat bayinya udah tidur, nah buru-buru deh, buru-buru baca sholawat atau buru-buru ambil air wudhu biar hati kita itu tenang dulu. Terus baca syahadat 3 kali, kemudian baca al-fatihah, kemudian baca sholawat, baca istighfar atau lanjut baca Al-Quran gitu, biar apa ya, biar hati kita itu jadi lebih tenang gitu. Kalau kita sudah punya niat, jangan ditunda-tunda. Saat punya niat ya udah langsung di saat itu. Kalau kamu nunda-nunda, belum tentu kamu besok itu masih punya niat, karena sifat manusia itu mudah berubah-ubah. Iman kita itu kadang suka naik turun. Nah, pas moodnya baik, itu kalian udah buru-buru, jangan sampai ditunda. Nanti kalau ditunda gak jadi-jadi dan bakalan jadi males lagi, belum tentu punya niat lagi. Mungkin saat awal-awal rasanya berat, ya memang gitu godaannya, tapi kita harus paksa. Kalau nggak dipaksa ya bakalan males-malesan. Segala sesuatu kalau kita biasakan, lama-lama akan menjadi terbiasa. Bangun sebuah habit biar kita itu cinta dengan Allah, cinta dengan sholawat, cinta dengan kalimat-kalimat Allah. Orang-orang yang mendahulukan Allah, insya Allah nggak akan membiarkan hambanya sengsara maupun kelaparan. Malah Allah kasih jalan kemudahan, semua urusan lancar. Pengen dapat kerjaan dipermudah, punya impian Allah ngasih jalan. Pengen apa-apa ke Allah dulu. Jangan sampai kita mengandalkan selain daripada Allah. Apalagi kalau kita mengandalkan manusia, yang ada malah kecewa karena gak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau pengen apa-apa, mintalah sama Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kita itu gak bisa apa-apa tanpa Allah. Tapi ketika kita ke Allah dulu, semua urusan dipermudah, urusan kita beres. Itu karena Allah, bukan karena kita pintar. Dan yang membuat kita pintar itu siapa? Ya Allah. Maka istimewakan waktu bersama Allah. Misalnya sempatkan waktulah bersama Allah. Misalnya sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, atau dzikir-dzikir lainnya yang biasa kalian baca. Sempatkan setiap hari baca Al-Quran. Misalnya 1 hari 1 lembar ditambah dengan sholawat, istighfar. Insya Allah waktu kita itu bakalan jadi berkualitas. Makanya sempatkan waktu kita bersama Allah. Tapi kalau kita ngutamain dunia, Allahnya nomor 2, yang ada malah hidup kita berantakan, banyak masalah, hidup kita nggak tertata. Dan ada nih yang bilang kayak gini, jangan sholawatan buat dunia, nanti di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Lantas kalau kita nggak mengandalkan Allah, kita hanya mengandalkan diri sendiri, justru itu namanya mengejar dunia, bukan ngejar Allah. Pengen sesuatu, kerja keras, banting tulang, Allahnya nomor 2, itu yang salah. Itu namanya ngejar dunia. Udah dunia nggak dapet, akhirat nggak dapet, akhirnya kecewa. Tapi kalau kita apa-apa ke Allah dulu, akhiratnya dapet, dunia juga mengikuti. Begitu caranya. Misalnya pengen hutangnya lunas, ya udah datang ke Allah, Allah pasti bantu. Lah kan berhutang pakai uang, kok disuruh ke Allah sih? Gak nyambung. Siapa bilang gak nyambung? Justru itu nyambung. Kita punya hutang, ya melunaskan hutang siapa? Ya Allah. Kita itu gak bisa apa-apa tanpa Allah. Punya hutang, datang ke Allah. Punya impian, datang ke Allah. Pengen beli mobil, datang ke Allah. Dan datangnya jangan sendirian, barengi dengan sholawat,
barengin dengan amal-amal terbaik kita. Minta ditemenin Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Awali setiap harapanmu dengan sholawat dan tutup lagi dengan sholawat. Sholawat itu apa sih yang dibaca? Kalau aku sendiri biasanya sholawat Jibril dan sholawat Sajaratun Nuqud. Bacanya bukan sekali 2 kali ya, harus istiqomah setiap hari. Kalau baru baca sekali 2 kali udah nanya kok nggak ada keajaiban. Dan yang harus dipertanyakan itu bukan sholawatnya tapi kamunya. Kita itu juga harus sadar diri. Coba ingat-ingat selama ini sudah berapa banyak dosa yang menumpuk, sudah berapa banyak kita buat dosa. Sadari dulu, kemudian jangan nungguin. Kalau kamu nunggu terus, yang ada kamu malah kecewa. Keajaiban itu datang saat kita itu udah lupa. Mungkin teman-teman pernah berdoa, doanya itu kecil, tapi saat udah berdoa kita lupa, nggak inget gitu. Saat kita udah berdoa kita lupa apa yang kita doakan, itu lupa. Nah, pas udah lupa, Allah ijabah tuh doa kita. Nah, itu loh teman-teman, Allah itu mengabulkan doa kita saat kita itu udah melepaskan, saat kita udah lupa. Jadi saat berdoa, ya udah berdoa aja, lepasin, gak usah nungguin kapan keajaiban itu datang. Itu bukan kapasitas kita. Tugas kita yaitu ikhtiar dan berserah diri kepada Allah. Jangan nungguin. Kalau kita nungguin, itu sama artinya kita nggak percaya prosesnya Allah. Itu bukan kapasitas kita, itu kapasitasnya Allah. Buat teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan rezeki kalian berkah, bermanfaat, dilancarkan segala urusannya, hajatnya segera diijabah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.